Nah kemarin ada juga teman-teman yang nanyain ketika di imigrasi Arab itu ditanyain apa aja. Ya Allah, apa ini aku nggak bisa umroh udah. Welcome to Tali Bercerita. Sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngebahas terkait itinerary atau jadwal perjalanan dan juga gimana aku nge-manage waktu ketika aku ngelakuin umroh mandiri tanpa travel kemarin. Nah, untuk video yang kali ini kita akan ngebahas day one atau hari pertama dan juga hari kedua dari umroh mandiriku itu teman-teman. Dan nanti untuk video part berikutnya aku akan ngebikin yang terkait hari ketiga dan juga hari keempatnya. Oke, langsung aja teman-teman. Hari pertama, 12 April 2023. Perjalananku ini teman-teman dimulai dari Bandara Istanbul. Kenapa aku memulai perjalananku dari Bandara Istanbul? Seperti yang udah ada di video sebelumnya teman-teman, tiket aku itu adalah tiket transit yang aku gunain ketika aku pulang dari Turki teman-teman. Oleh karena itu, aku memulai perjalanan umrohku itu dari Istanbul. Nah, ketika dari Istanbul ini teman-teman, suamiku belum pakai ihram karena emang kita rencananya nanti mau ambil mikot itu ada di Bir Ali teman-teman. Untuk teman-teman yang misalkan berminat untuk pakai ihram atau untuk mengambil mikot di atas pesawat, aku lebih menyarankan untuk ketika teman-teman pakai ihram itu adalah ketika di toiletnya di boarding gate gitu teman-teman, jangan di dalam pesawat, karena menurut aku kalau di pesawat itu toiletnya terlampau lebih kecil, takutnya juga nanti najis dan juga ruang gerak teman-teman tuh lebih sempit gitu. Jadi mending ketika sebelum naik pesawat udah pakai ihram dan gantinya ketika di boarding gate. Oke teman-teman, perjalanan kita ini kita akan jalan dulu teman-teman. Kita mau boarding dulu, jalan ke dalam pesawat. Nah, setelah 4 jam perjalanan teman-teman, akhirnya ini kita udah mulai bisa ngelihat daratan Arab teman-teman. Rasanya tuh terharu dan seneng campur aduk gitu teman-teman. Ya ampun, kayak aku udah bener-bener bisa untuk ngelihat daratannya Madinah gitu. Dan dalam beberapa menit lagi kita akan landing. Nah, ketika kita udah landing di Madinah teman-teman, kita langsung keluar aja tuh teman-teman dari pesawat. Kalau misalkan ya untuk teman-teman yang baru pertama kali naik pesawat, nggak perlu risau, nggak perlu bingung. Nanti ikutin aja petunjuk yang mengarahkan kita untuk ke tempat exit atau ke baggage atau ke yang ada bagian tulisannya imigrasi, atau ikutin aja teman-teman, pokoknya arusnya orang-orang tuh pada mau kemana itu ikutin aja, karena rata-rata mereka kebanyakan itu juga jamaah dari Turki yang ke Madinah itu mereka itu adalah jamaah yang mau melakukan umroh juga gitu teman-teman. Kemarin aku banyak kok barengan sama travel agent jamaah umroh dari Turki gitu. Terus setelah itu nanti kita jalan, terus kita ikutin arahannya. Nanti kita akan nemuin counter imigrasi teman-teman. Di situ nanti tuh counternya itu ada dari angka 1 sampai 20-an sekian gitu teman-teman. Nah, ketika yang kita pertama kali datang itu nanti counter yang akan kita lihat pertama itu adalah counter dengan angka-angka besar 20-an ke atas, dan di situ rata-rata tuh biasanya rame teman-teman, karena travel agent tuh biasanya mengarahkan jamaahnya untuk ke yang paling deket itu tadi teman-teman. Untuk aku sama suamiku kemarin sih kita nggak ngikut arus itu ya teman-teman, kita kayak lebih ngelihat mana yang barisannya tuh paling sedikit gitu, jadi antrinya paling sedikit gitu teman-teman. Waktu itu sih aku ngelihat yang paling sedikit itu ada yang di barisan yang nomornya kecil. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mensiasatinya dengan berhenti dulu, ngelihat dulu mana yang barisannya menurut teman-teman tuh paling sedikit, terus nanti teman-teman masuk aja ke barisan itu. Setelah nanti teman-teman masuk di barisan, terus nanti tiba giliran teman-teman untuk ke imigrasi. Kemarin sih aku yang diminta itu cuma diminta untuk menyerahkan visa dan juga pasportku. Nah kemarin ada juga teman-teman yang nanyain ketika di imigrasi Arab itu ditanyain apa aja. Itu sama sekali nggak ditanyain apa-apa teman-teman. Kita cuman kayak disuruh semacam kayak sidik jari kita direkam gitu, semacam rekam sidik jari gitu teman-teman, jempol, terus kayak juga 4 jari ini kayak gitu teman-teman.
Tapi aku mau ceritain nih teman-teman. Jadi kemarin itu kan aku itu umroh itu adalah pada bulan April. Sementara aturan yang terkait visa transit tuh baru keluar tuh di tanggal 31 Januari 2023. Nah ternyata di bagian imigrasinya sendiri tuh masih belum familiar gitu teman-teman waktu itu dengan visa transit. Jadi waktu itu si petugas imigrasinya tuh kayak sempet bingung gitu ketika aku ngeliat ketika aku memberikan visa transit umroh itu, dia tuh kayak bingung. Terus dia tuh nanya ke aku, ini visa transitnya dapet dari mana gitu. Terus aku jelasin kalau aku dapet dari Saudi Airlines gitu. Terus dia tanya lagi, ini transitnya tuh dari mana ke mana. Terus aku jelasin lagi. Terus kemudian dia masih kayak bimbang gitu. Terus dia manggil temennya lagi. Terus habis itu mereka ngobrol lah di situ. Di situ aku udah deg-degan, teman-teman aku udah kayak yang ya Allah, apa ini aku nggak bisa umroh, udah sempat kepikiran kayak gitu. Terus kemudian selesai dia ngobrol sama temennya itu, dia balik lagi ke aku. Terus dia jelasin, terus dia minta maaf ke aku. Dia ngomong kayak, maaf, ini pertama kalinya saya ngeliat visa transit gitu. Dia ngejelasin pakai bahasa Inggris waktu itu teman-teman. Terus aku ya, oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Baik-baik sih teman-teman, petugas imigrasinya tuh tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Rata-rata kalau yang di Madinah kemarin dia rata-rata ramah juga sih teman-teman. Oh waktu di Jeddah aku juga sempat ngeliat kayak bagian petugas imigrasinya itu juga nggak yang serem-serem gitu, nggak sih teman-teman. Mereka rata-rata friendly kok teman-teman, ramah. Terus selesai kita dari imigrasi itu nanti teman-teman kita akan berjalan, ikutin arus aja teman-teman. Kita berjalan terus nanti tuh kayak ada eskalator turun sama ada lift. Kalau misalkan teman-teman sama orang tua, mending teman-teman pakai yang lift aja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang kayak masih muda, itu bisa yang lewat eskalator itu teman-teman. Nanti itu akan dicegat sama kayak ada petugas yang dia tuh akan ngecek di paspor kita. Jadi tadi kalau misalnya di imigrasi, ketika udah diizinin sama petugas imigrasinya, itu nanti itu akan dicap di paspor kita. Dan sama petugas imigrasinya itu biasanya tiket kita itu akan langsung diselipin di tempat yang udah diacap tadi gitu. Jadi nggak usah dirubah-rubah gitu teman-teman, biar cepet gitu. Ketika udah langsung diselipin sama si petugas imigrasinya tadi, udah bawa aja tuh paspornya ke petugas yang akan ngecek capnya tadi gitu teman-teman. Udah dia cuma ngecek itu doang, terus habis itu kita akan langsung turun. Kita turun dari eskalator itu untuk ngambil baggage atau koper-koper kita gitu teman-teman. Kita di situ lihat biasanya ada kok teman-teman di kayak ada apa sih namanya, kayak semacam papannya gitu loh teman-teman, yang akan nunjukin dengan misalnya pesawatnya kodenya apa, penerbangan dari mana, itu kopernya tuh ada di nomor berapa gitu keluarnya. Itu nanti akan ada tulisannya teman-teman, nanti teman-teman perhatiin aja gitu ya teman-teman. Terus nanti setelah teman-teman ambil kopernya, teman-teman nanti akan berjalan, itu nanti tuh ada kayak bagian exitnya gitu. Ada bagian exitnya, teman-teman bisa keluar, ngikutin aja arah exit itu. Terus setelah udah selesai ambil koper, semuanya udah beres, sekarang saatnya kita memikirkan gimana caranya kita dari bandara ini kita menuju ke kotanya gitu, atau ke daerah yang Masjid Nabawinya gitu, ke kota Madinahnya. Aku waktu itu naik Madinah bus teman-teman. Caranya itu ketika teman-teman keluar dari bandara Madinah, teman-teman lihat itu nanti tuh akan selalu ada pelang yang kayak dia itu akan nunjukin arah-arah gitu teman-teman. Teman-teman nanti lihat di situ akan ada tulisan public bus. Tulisannya tuh public bus gitu. Atau bus umum. Pokoknya tulisannya itu public bus. Nah, teman-teman ikutin arahnya. Waktu itu sih aku keluar, terus habis itu nanti arahnya public bus tuh ke kanan. Jadi ketika aku keluar, terus aku ambil ke arah kanan, jalan, terus nanti ada gate nomor 5 domestic arrival. Jadi di gate nomor 5 domestic arrival itu nanti tuh deket banget sama konternya Madinah Bus. Jadi teman-teman jalan aja. Nanti di situ kelihatan kok teman-teman ada Madinah Bus nomor 400. Itu adalah bis yang akan ngebawa kita dari Bandara Madinah untuk ke kota Masjid Nabawi. Nah, kita berjalan aja ke counternya. Terus waktu itu aku counternya itu kebetulan aku tuh bawa uang itu uang besaran 500 real gitu teman-teman. Oh iya, untuk uang ini sendiri aku nggak tuker uang di Indonesia ya teman-teman. Aku ngambil uang di ATM Arab gitu. Nanti aku bahas sendiri ya teman-teman yang terkait ATM Arab ini, dan nanti insya Allah juga aku kasih tahu ATM apa yang kursnya tuh paling menguntungkan gitu untuk teman-teman semuanya. Terus
Lanjut ya teman-teman, tadi setelah aku sampai ke counter, aku kan mau bayar pakai uangnya tuh besar, 500 rial waktu itu. Yang aku punya tuh cuman punya itu doang, satu lembar 500 rial. Terus dari petugasnya tuh nggak punya uang receh, terus kemudian dia ngasih solusi itu bisa bayar pakai debit ataupun credit card gitu teman-teman, yang tentunya ada logonya Visa atau Mastercard-nya ya teman-teman. Jadi aku bayar pakai itu, kursnya pun juga menurut aku juga masih worth it juga, masih menguntungkan juga teman-teman. Sekitar 4.000 doang kayaknya teman-teman, 4.090 rupiah kalau nggak salah waktu itu. Terus setelah itu langsung aja deh teman-teman kita naik ke Madinah Bus itu. Madinah Bus ini tuh kebanyakan rata-rata tuh digunain sama orang-orang lokalan gitu teman-teman, yang udah tahu gitu. Jadi kayak aku nggak barengan sih sama jamaah umroh yang lain, mungkin karena juga jamaah umroh kebanyakan mereka kan pakai travel ya teman-teman. Biasanya kalau travel kan udah langsung dijemput gitu ya. Terus udah ini kita berjalan teman-teman ke kota Madinah, lebih tepatnya nanti kita akan turun di Masjid Nabawi. Perjalanannya kurang lebih sekitar 30 menit. Di dalam perjalanan ini teman-teman, ya Allah, Masya Allah, rasanya tuh campur aduk banget. Kayak rasanya tuh haru, seneng, semua itu pokoknya campur aduk. Kayak ya Allah, Allah tuh baik banget gitu, kayak ngasih aku kesempatan bisa ke Madinah kayak gitu. Kayak aku tuh kayak ya kayak gitu loh teman-teman, gak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu, rasanya tuh seneng banget gitu teman-teman. Nah ini kita nanti akan ngelihat teman-teman kota Madinah ini seperti apa. Kita bisa ngelihat dari Madinah Bus ini, sekalian kita bisa kayak jalan-jalan gratis kan teman-teman, yang ngelihat kota Madinah gitu. Kebanyakan sih gurun-gurun ya teman-teman gitu, tapi masih tetap Masya Allah gitu. Setelah 30 menit kita berjalan teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tempat pemberhentiannya. Kita akan berhenti di di deketnya banget sama Masjid Nabawi gitu teman-teman. Tapi waktu itu aku emang mau ngejar untuk naik bus malam gitu teman-teman. Jadi aku emang spare waktunya untuk hari itu aku nggak ke Masjid Nabawi. Untuk ke Masjid Nabawi nanti udah aku spare waktu sendiri di hari keempatnya gitu teman-teman. Nanti aku bahas sendiri. Terus langsung setelah aku turun dari Madinah Bus tadi teman-teman, aku selalu pakai Google Maps teman-teman. Jadi aku langsung buka Google Maps, aku cari arah. Ini maaf ya teman-teman kalau pelafalannya salah, karena kalau orang-orang sana tuh kayaknya nyebutnya bukan ini bisnya. Pokoknya tulisannya tuh Sapco. Aku kalau nyebutnya sih Sapco ya teman-teman, tapi kayaknya kalau di sana tuh mereka pelafalannya bukan itu. SAPTCO. Nanti teman-teman bisa cari sendiri itu ya teman-teman. Terus aku ngelihat di situ cuma 500 meter. Jadinya aku sama suamiku waktu itu kita memutuskan udahlah jalan kaki aja gitu. Kita berjalan, kita ke Saptobus ini, ke terminal busnya dia ya lebih tepatnya teman-teman. Terus kita jalan kaki, jalannya relatif landai teman-teman. Untuk teman-teman yang bawa koper, menurut aku juga masih aman, gak terlalu bikin capek gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman bawa orang tua, mungkin lebih baik order taksi online. Nanti untuk taksi online aku akan juga bahas tersendiri. Terus setelah berjalan sejauh 500 meter itu, akhirnya kita sampai di Saptobus. Itu nanti ada pelangnya gitu teman-teman, Saptobus. Nanti teman-teman cari aja pelangnya, ada tulisannya Saptobus tuh jelas. Terus nanti teman-teman tinggal langsung masuk aja. Ketika waktu itu aku masuk itu udah mendekati sama waktu jam berbuka teman-teman. Jadi ketika jam berbuka, udah memasuki dekat-dekat waktu sholat, jam berbuka, waktu itu kan puasa Ramadan. Mereka tuh kebanyakan tuh kayak istirahat gitu teman-teman, tutup gitu. Bahkan untuk bis aja juga kadang mereka tuh istirahat gitu teman-teman ketika jam sholat. Supirnya kadang mereka istirahat untuk sholat dulu gitu. Jadi waktu itu counter tiketnya tuh masih tutup. Aku waktu itu mencoba untuk membeli dari aplikasi dan juga dari website, tapi ternyata itu harus login dengan nomor Arab Saudi. Sementara aku waktu itu nggak ada nomor Arab Saudi gitu teman-teman. Jadi kayak ya udah pilihan satu-satunya adalah aku harus beli on the spot. Tapi harga on the spot dengan harga yang ada di online, ada di aplikasi, ada di website tuh sama aja kok teman-teman. Terus ya udahlah, kami menunggu dulu di sana, di terminalnya itu ada ruang tunggunya tersendiri gitu teman-teman, lumayan luas. Ada juga tempat sholatnya juga di sana, kamar mandi juga ada. Meskipun kamar mandinya mungkin juga nggak terlalu proper banget ya teman-teman, tapi juga lumayan lah. Terus habis itu kita berbuka dulu. Setelah berbuka itu selang nggak berapa lama, counternya itu buka lagi gitu teman-teman. Setelah berbuka, setelah
sholat itu, terus counternya buka lagi, terus kita mulai antri di situ, waktu bulan Ramadan itu sisa Sabtu yang kelas biasa. Jadi waktu itu ada 2 kelas ya teman-teman, ada kelas biasa sama ada kelas VIP. Kalau teman-teman naik yang kelas VIP itu tempat duduknya itu satu-satu gitu teman-teman, satu-satu, terus kayak jarak antara kaki ke kursi itu juga lebih jauhan. Tapi harganya tuh juga beda sekitar, kalau pas lagi bedanya tuh sekitar 40 rial. Kalau pas lagi Ramadan itu dia tuh harganya itu 120 rial. VIP ya teman-teman, untuk yang VIP. Kalau yang biasa kemarin yang aku naikin ketika Ramadan tuh 80 rial. Tapi kalau pas hari biasa mereka tuh rata-rata 60 sampai 66 rial aja. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di websitenya. Aku nanti juga akan bikin video tersendiri ya teman-teman. Maksudnya biar lebih jelasnya untuk teman-teman yang mau ngeliat Sabtobus tuh kayak apa gitu. Terus aku waktu itu beli tiketnya untuk yang sekitar jam 8 malam gitulah teman-teman. Habis dari itu ya udah kita nunggu di ruang tunggu. Terus ketika udah masuk waktunya jam 8 malam, itu bisnya tuh bener-bener tepat waktu gitu teman-teman. Jadi kayak nanti kita kayak akan ada boardingnya dulu gitu teman-teman. Untuk ke bisnya itu dicek dulu paspor kita. Terus habis itu udah kita bisa masuk ke dalam bisnya. Nanti teman-teman tanyain ya teman-teman sama si kondektor bisnya gitu, bisnya yang sebelah mana gitu. Karena aku kemarin sempet bingung gitu bisnya yang mana, karena banyak banget bisnya gitu loh teman-teman. Itu kan kayak semacam terminal yang Sabto gitu. Mereka tuh rata-rata tiap jam ada gitu teman-teman. Jadi bisnya tuh nggak cuma 1-2 tapi banyak gitu. Terus udah waktu itu langsung masuk. Nanti untuk yang koper bisa ditaruh di bagasi di bawah. Terus nanti kita duduk di atas. Terus ya udah. Nah ini teman-teman, ini interiornya dari si Sabtobus itu sendiri. Kursinya ini karena ini kelas yang biasa, kursinya 2-2. Terus jarak antar kakinya sih kalau untuk aku sih udah lumayan ya teman-teman. Tapi kalau untuk suamiku yang agak tinggi sih menurut dia ya biasa aja. Maksudnya biasa ini tuh nggak terlalu sempit, nggak juga terlalu longgar gitu. Jadi ya udah so-so biasa aja gitu. Terus ada juga kayak ada meja makannya juga di situ. Juga lumayan kok teman-teman. Kalau menurut aku sih, untuk aku sih nyaman ya teman-teman. Aku bisa tidur dengan nyenyak juga di Sabtobus itu gitu teman-teman. Aku tuh pakai Sabtobus ini aku untuk mengakali hotel teman-teman. Jadi kayak hemat 1 malam hotel gitu. Sekaligus untuk menghemat waktu gitu teman-teman. Itu salah satu tips dan juga caraku kemarin teman-teman. Nah ini ada opsi lain juga. Kalau misalkan teman-teman itu pengen yang aku nggak mau tidur di bis malam atau teman-teman yang ada budget lebih tuh bisa untuk naik kereta cepat. Kalau Sabtobus ini tuh perjalanannya tuh sekitar 5-7 jam. Tapi jujur banget teman-teman, karena aku tuh nyaman dan aku bisa tidur aja tuh nggak kerasa 5-7 jam itu teman-teman. Terus kalau kereta cepat itu cuma sekitar 2,5 jam kalau nggak salah ya teman-teman. Itu pakai Haramain Express, harganya juga relatif lebih mahal. Kalau nggak salah harganya itu 172,5 SAR. Nanti bisa teman-teman cek juga. Atau nanti aku bikin video tersendiri juga ya teman-teman untuk perbandingannya. Selain itu ada juga opsi lain, itu pernah juga ditawarin kayak semacam taksi bareng-bareng gitu loh teman-teman. Kayak taksi charteran lah ya kalau misalnya di sini kali ya bahasanya, semacam itu. Jadi kayak dalam satu taksi itu ada beberapa penumpang gitu yang berbarengan gitu. Kalau untuk tarifnya sendiri aku nggak tahu ya teman-teman kalau taksi itu berapa. Mungkin tergantung dari tawar-menawar dan juga kesepakatannya gitu. Oke, terus habis itu waktu itu ya udah kita jalan. Aku senengnya bis malam ini tuh kenapa? Karena dia tuh bener-bener nanti tuh akan nganterin kita berhenti di Mikot Bir Ali gitu teman-teman. Karena emang kemarin aku niat aku pengen ambil Mikot di Bir Ali. Tapi untuk teman-teman yang misalkan mau naik kereta cepat, jangan risau karena teman-teman itu bisa ambil Mikot di atas pesawat gitu teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, teman-teman bisa pakai ihromnya ketika di toilet boarding gate, terus nanti di atas pesawat teman-teman bisa ambil Mikot. Itu biasanya nanti dikasih tahu kok dari si pesawatnya gitu kalau misalnya itu udah mau ngelewatin Mikot gitu teman-teman. Terus lanjut teman-teman, ini kita udah sampai di Bir Ali. Aku di sini nanti aku mau bersuci dulu teman-teman. Terus aku juga mau sholat, mau ambil mikot dulu ya teman-teman, sama mau ganti baju. Oke teman-teman, ini kita udah selesai. Kita mau masuk lagi ke bis.
Oh ya teman-teman, bis ini nanti bis Sabto ini akan berhenti juga ke rest area. Kurang lebih sih seingatku ya teman-teman, karena aku keseringan tidur ya. Kalau kata suamiku sih kalau nggak salah dia berhenti di 2 rest area gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang misalkan belum makan itu bisa beli makan di rest area juga. Makanannya juga enak dan harganya juga nggak terlalu mahal. Juga ada supermarketnya dan menurut aku supermarketnya harganya juga murah. Wajar gitu untuk Aqua, harganya juga bukan yang kayak mahal gitu juga enggak. Nanti bisa beli di rest area itu aja. Aku saranin lebih baik beli di rest areanya aja kalau yang mau beli Aqua. Jangan beli di terminalnya Sabto, karena di terminal Sabto itu harganya itu lebih mahal. Aku nyobain beli Indomie Cup di sana itu harganya pokoknya kalau dirupiahin itu sekitar 30 ribuan. Padahal itu kalau misalkan kita beli di supermarket kayak di Bindawut gitu cuman 9 ribuan teman-teman. Indomie Cup itu, Indomie Cup Arab gitu teman-teman. Jadi aku saranin kalau mau beli mending yang di rest areanya aja, jangan yang di terminal Sabtonya. Untuk itinerary hari kedua akan kubuat ke video selanjutnya ya teman-teman, supaya nggak kepanjangan, hehe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.